Oke, dua kabar manjos hari ini datang dari dunia perudalan Indonesia nih bos. Nah, jadi kali ini bukan rudal biasa yang kita bicarakan bos, tapi rudal yang panjang, besar, dan berotot, yaitu ICBM. Dimana katanya baru-baru ini Presiden dan Menhan kita mulai mempertimbangkan ICBM nih bos, Intercontinental Ballistic Missile, dan disambut oleh BRIN. Namun lanjut ternyata menurut pakar pertahanan Indonesia yang namanya sudah terkenal, mengatakan bahwa Indonesia tak perlu ICBM. Dan alih-alih ICBM kata Indonesia lebih butuh alutsista strategis lainnya seperti rudal anti kapal supersonik ataupun pesawat AWACS dan lain-lain. Nah, apa saja alutsista yang beliau maksud? Bagaimana sambutan BRIN soal ICBM? Penasaran? Beritanya cus. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi awalnya ini admin kutip dari postingan laman industri Made in Indonesia, bos. Admin rasa postingannya cukup terpercaya karena postingan-postingan sebelumnya tidak pernah hoax, bos. Dan juga diwartakan oleh situs berita Astakom. Jadi yang admin soroti di sini adalah Presiden dan Menhan kini tengah mempertimbangkan percepatan R&D riset rudal RN01SS serta dalam waktu dekat Presiden dan Menhan katanya akan mengadakan pembicaraan untuk mempertimbangkan rudal ICBM. Dikatakan bahwa Presiden Prabowo melihat kalau di masa depan perang modern bukan lagi cuma soal jumlah tentara yang banyak bos, tapi juga soal teknologi rudal. Presiden pun katanya mulai mempertanyakan kapasitas riset lokal kita. Apakah Indonesia sanggup membangun ICBM sendiri atau minimal punya lisensi rudal jarak menengah jangkauan di bawah 300 km. Nah, langkah ini pun penting katanya diambil supaya Indonesia punya posisi tawar yang kuat di peta geopolitik dunia yang kini makin tak bisa diprediksi. Tiba-tiba perang pula ya kan? Dah. Merespon hal itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN langsung menyatakan kesiapannya bos untuk mengemban misi riset ICBM ini kalau memang dipercayakan oleh Presiden. BRIN katakan, kita siap jika Presiden memberikan tugas riset baru. Kita akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan universitas top dalam negeri. BRIN mengusahakan percepatan RH 450 yang kita bisa kembangkan lagi ke ICBM jarak menengah. Ucap perwakilan BRIN di Jakarta yang dikutip pada Rabu 4 Maret 2026 kemarin. Nah, itu kata BRIN bos, Badan Riset Inovasi Nasional. Mereka siap katanya dengan menggandeng beberapa perusahaan dan universitas. Tapi menurut admin kalau ngembangin sendiri dari awal itu butuh waktu beberapa tahun atau mungkin beberapa belas tahun tuh bos. Lama juga ya kan? Bisa-bisa kita pula yang amsyong atau duitnya habis tengah jalan ya kan? Tapi kalau menggandeng teknologi negara lain untuk ICBM, entah itu Rusia, negara Iran, Tiongkok, atau Amerika, admin yakin percepatan teknologi rudal ICBM Indonesia ini bisa cepat dilakukan. Namun, baru-baru ini seorang pakar pertahanan Indonesia mengatakan bahwa kita, negara Indonesia katanya tidak perlu rudal ICBM. Nah loh, bagaimanakah itu? Apakah alasannya? Simak videonya sampai habis bos. Oke, jadi terkait rudal ICBM ini bos, salah satu suara yang cukup menarik datang dari pengamat pertahanan kita Bapak Khairul Fahmi. Nah, beliau pun bukan pengamat abal-abal nih. Beliau merupakan analis pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies, sebuah lembaga kajian strategis yang fokus meneliti isu keamanan, militer, dan geopolitik Indonesia. Dalam keterangannya kepada Antara News pada Senin 2 Maret 2026 di Jakarta, beliau pun katanya menanggapi pernyataan Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya menekankan pentingnya memperkuat pertahanan udara Indonesia, bos. Namun, menurut Bapak Fahmi, ada satu hal yang perlu dipahami bahwa Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan rudal balistik antar benua atau ICBM katanya. Nah loh, kok bisa gitu? Oke,
Jadi penjelasan beliau, ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ini adalah rudal strategis dengan jangkauan ribuan kilometer. Senjata ini biasanya digunakan negara-negara besar sebagai alat strategic deterrence, bahkan banyak yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Dan masalahnya, menurut beliau, konsep ini dinilai tidak sesuai dengan doktrin pertahanan Indonesia. Sejak dulu strategi militer Indonesia menganut prinsip pertahanan defensif aktif. Artinya, fokus utama militer Indonesia adalah melindungi wilayah sendiri, bukan melakukan ekspansi kekuatan militer ke benua lain. Jadi dengan kata lain, maksud beliau ini, negara kita Indonesia itu ibarat orang yang memasang pagar kuat, besar dan berurat, CCTV plus anjing-anjing sangar penjaga di rumahnya. Tapi tetap tidak punya niat untuk menembakkan meriam ke rumah tetangganya sendiri. Nah, itu ibarat kata, bos. Selain itu, pengembangan ICBM juga butuh biaya riset yang sangat besar, serta teknologi tingkat tinggi, bos. Jika tidak benar-benar dibutuhkan secara strategis, maka investasi sebesar itu bisa jadi kurang efektif bagi kebutuhan pertahanan Indonesia saat ini. Karena itu, beliau pun menilai bahwa Indonesia sebaiknya lebih fokus pada kebutuhan pertahanan yang realistis dan relevan dengan kondisi geografis Indonesia saat ini. Nah, jadi alih-alih ICBM, alutsista apakah yang sebenarnya lebih dibutuhkan Indonesia menurut beliau? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, masih dalam pernyataannya pada 2 Maret 2026 di Jakarta, Bapak Khairul Fahmi pun menjelaskan bahwa penguatan TNI Angkatan Udara tidak bisa hanya fokus pada pembelian jet tempur generasi terbaru. Menurutnya, pesawat tempur secanggih apapun bisa jadi buta dan tuli, bos, tanpa sistem pendukung yang terintegrasi. Karena itu, salah satu kebutuhan yang paling mendesak bagi TNI Angkatan Udara saat ini katanya adalah pesawat Airborne Early Warning and Control atau pesawat AWACS, di mana pesawat ini sering dijuluki sebagai radar terbang. Fungsinya pun sangat vital, mendeteksi pergerakan pesawat musuh, rudal jelajah, hingga kapal perang dari jarak yang jauh lebih luas dibandingkan dengan radar-radar darat. Sederhananya, pesawat ini dapat memberikan peringatan dini dan gambaran ilustrasi medan tempur secara real time, bos. Bayangkan aja, seperti main game perang nih, bos. Jet tempur tanpa pesawat AWACS itu ya ibarat main, tapi tanpa kita lihat radar musuh di layar. Jadi memang kita bisa bertarung ya kan, tapi mainnya nekat-nekatan aja. Ada musuh atau enggak, terabas aja ya kan. Nah, jadi gitu, bos. Kemudian selain radar terbang, Fahmi juga menekankan pentingnya membangun sistem perang modern yang disebut dengan Network Centric Warfare serta kemampuan C4 ISR, yaitu sistem yang menghubungkan radar, pesawat, kapal, dan pasukan dalam satu jaringan informasi tempur. Kemudian di sisi persenjataan, ia juga menilai bahwa Indonesia lebih butuh rudal jelajah anti kapal berkecepatan supersonik, serta rudal balistik jarak pendek hingga menengah yang presisi untuk melindungi wilayah-wilayah regional. Jadi menurutnya, daripada ICBM, kita mungkin cukup sampai saja di SRBM dan MRBM aja, bos. Gak cuma itu, pertahanan udara berlapis darat juga perlu diperkuat dengan memperbanyak baterai surface to air missile atau SAM yang ditempatkan secara berlapis di berbagai objek vital nasional. Nah, jadi kesimpulannya cukup jelas nih, bos. Jadi daripada mengejar rudal ICBM dengan jangkauan antar benua, menurutnya, Indonesia justru lebih membutuhkan sistem pertahanan udara yang terintegrasi, radar terbang, jaringan komando modern, dan rudal presisi jarak pendek dan menengah untuk menjaga wilayah sendiri. Karena dalam perang modern, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang punya senjata paling jauh jangkauannya, tapi siapa yang paling cepat melihat musuh, paling cepat berbagi informasi, dan paling cepat mengambil keputusan. Nah, itu menurut beliau, bos. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Kalian setuju atau ora Indonesia punya rudal balistik antar benua seperti opah gemoy kalian Kim Jong-un, atau gimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.